Ya, sebentar saya kasih tahu sedikit. Di Markus 9 ayat 33 sampai 37, dan tadi kita juga baca di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baru aja baca dua cerita yang berdampingan. Dan ini lucu karena menurut saya menjelaskan bagaimana murid-murid Yesus ini bukan murid-murid yang kudus banget atau pinter banget. Karena yang Yesus pilih sengaja orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya kan kita tahu 12 dari mereka rata-rata latar belakangnya nelayan, ya. Ada juga pemungut cukai gitu kan ya. Ya adalah beberapa yang pintar, tapi rata-rata nih orang standar biasa lah. Dan orang-orang yang nggak bilang kaya-kaya banget gitu loh. Jadi ya bisa dibilang standar mereka sangat-sangat minim. Pendidikan agama minim, pendidikan edukasi mereka juga minim gitu loh. Karena itu jelas kan ngelihat bagaimana kita ngelihat murid-murid Yesus ini kayaknya nggak pernah ngerti apa yang Yesus coba jelasin. Ya. Murid-murid Yesus sepertinya apapun yang Yesus 3,5 tahun ajar, kayak nggak ada satupun yang nempel di otak, bener nggak sih? Baru kemudian ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, baru mereka ngerti semua yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun itu. Tapi selama dia hidup ikut Yesus 3,5 tahun, banyak dari mereka nggak ngerti Yesus ngomongin apa. Dianggap Yesus ngomong, ya ngerti nggak? Iya ngerti. Jadi kayak ngertinya mungkin cuma sekedar, daripada gua bilang nggak ngerti, malu gitu kan. Yang lain ngerti, kok yang lain diem-diem aja padahal gue nggak ngerti. Yaudahlah gue ngerti gitu kan. Sebenarnya mereka nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti apa yang Yesus ngomongin. Karena baru aja kita lihat mereka berantem seperti layaknya manusia biasa kan. Siapa yang lebih hebat sih di antara kita? Gua kayaknya. Enggak, dia tuh. Gua. Berantem siapa yang paling hebat. Terus Yesus ngomong kan, yang paling hebat adalah yang bisa nerima aku seperti anak kecil. Ya kan, baru dia ngomong tentang anak kecil. Nggak nyampe 1 hari setelahnya, nggak tahu sih berapa hari setelahnya, tapi nggak nyampe berapa pasal, saudara. Baru berapa ayat dong bedanya. Padahal Yesus sudah bilang, kamu harus terima aku seperti anak kecil gitu kan. Sekarang kenyataan datang anak kecil, anak-anak sekolah minggu berbaris pengen ketemu Yesus. Su gitu. Diusir semua kayak anak ayam ngusir gitu. Su gitu kan. Jadi kan kita benar-benar bisa ngelihat bagaimana mereka nih kan baru dibilang harus terima anak-anak. Baru berapa ayat udah lupa susuin orang aja gitu kan. Saudara, menurut saya ini sebuah pembelajaran yang unik dari apa yang baru kita baca. Kalau kita lihat, mereka memperdebatkan apa sih ketika mereka lagi di pasal 9, mereka memperdebatkan apa sih, saudara? Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar. Who is the greatest of them all? Kalau di istilah anak zaman now, ada istilah GOAT. Tahu GOAT nggak? GOAT, G-O-A-T. Kalau dibilang, iya betul, GOAT tuh memang kambing gitu loh. Tapi kalau dibilang, itu sebenarnya juga adalah slang word, adalah kata-kata slang. Jadi kalau dibilang Stephen Curry itu GOAT, Michael Jordan tuh GOAT. GOAT tuh singkatan, greatest of all time, yang terhebat sepanjang masa. Gitu, jadi kalau dibilang, nih dia nih yang GOAT nih gitu kan, itu istilah slang orang bule gitu kan ya. Jadi kalau, aduh, sakit. Kuku gue patah. Sakit. Oke, ya. Jadi saudara kalau lihat ya contoh, dia bilang Michael Jordan itu greatest of all time, GOAT. Walaupun yang datang setelah dia orang-orang hebat juga, tapi tetap dia considered sebagai greatest of all time, terbesar sepanjang masa. Dan sebenarnya kita suka yang ya sebenarnya kalau sekarang anak-anak zaman sekarang ya nggak usah bilang anak-anak lah, kita semua pernah ada semusim di mana kita pengen jadi yang terbesar, pengen jadi yang terbaik lah, the greatest of all time. The greatest kan rasanya keren ya, punya julukan I am GOAT, kambing sih memang, tapi I am the greatest of all time itu kan kayaknya keren banget, sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya Yesus murid-muridnya sedang memperdebatkan hal yang masih diperdebatkan sama manusia di zaman sekarang. Siapa sih yang lebih hebat? Siapa sih yang paling hebat? Siapa sih yang paling pintar? Siapa sih yang paling rohani gitu kan? Siapa yang sih paling sukses? Siapa yang paling ini? Yang paling kita nih pengen yang paling kan? Memang akarnya sih comparison gitu. Tapi saya pengen kita sama-sama membahas sedikit gitu tentang yang namanya greatness. Katakan greatness. Greatness itu sebuah sifat yang namanya dia yang besar, kebesaran seseorang. Ya kalau di Indonesiain aneh gitu kan. Siapa yang mau jadi terbesar? Maksudnya apa nih? Terbesar apa nih gitu kan? Tapi kalau bahasa Inggris kan greatness itu kan keren ya. Sesuatu yang besar gitu loh. Kalau kita bilang greatness, kita semua sebenarnya punya a measure of greatness dalam diri kita. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa gambar Allah.
Di dalam diri setiap kita tuh ada takaran kebesaran Allah yang ada dalam diri setiap kita. Ya. Jadi semua manusia, mau yang paling gak nonjol sekalipun, mereka tuh punya takaran greatness dalam diri mereka. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan serupa gambar Allah. Dan kalau kita serupa gambar Allah, berarti setiap manusia gak peduli ras kita apa, gak peduli latar belakang kita apa, gak peduli pengetahuan kita seperti apa, kekayaan kita seperti apa, setiap kita punya takaran kebesaran Allah, a greatness dalam diri kita, a measure of greatness. Katakan greatness. Jadi kalau dibilang setiap kita pasti punya greatness-nya tertentu. Ada orang yang mungkin nggak great di bidang apa sebetulnya akademis. Secara akademis dia nggak great. Great tahu ya, great itu besar. Dia nggak hebat. Secara akademis dia nggak unggul. Tapi orang yang nggak unggul di akademis pasti unggul di bidang lain kan? Bener nggak? Ada yang unggulnya akademis nggak unggul, tapi secara sport olahraga dia unggul gitu kan? Ada yang unggulnya di bidang akademis, tapi secara olahraga dia nggak unggul sama sekali. Ada juga yang nggak unggul di akademis, nggak unggul di sport, tapi unggul di kreativitas. Setiap kita, yang saya mau katakan, setiap kita pasti unggul dalam satu hal. Karena itu measure of greatness. Dan setiap kita nggak bisa dibandingin. Kalau orang yang unggul di bidang kreativitas nggak bisa bilang begini, dibandingin sama lu mah gue lebih hebat. Nggak bisa, karena dia unggulnya di akademis, lu unggulnya di kreativitas. Itu nggak bisa dibandingin. Makanya kan saya selalu bilang, kita nggak bisa banding-bandingin orang. Kita bahkan nggak bisa bandingin hidup kita dengan orang lain. Itu sama aja dengan, kalau saya sering bilang di gereja, misalnya contohnya, kenapa lu suka bilang kadang-kadang kan orang tua suka bilang, kalau di sini enggak ya. Tapi saya ambil contoh. Misalnya di sana ngomong, kenapa sih lu nggak kayak koko lu gitu kan? Kenapa sih lu nggak kayak koko lu lebih pintar gitu loh? Kenapa sih lu nggak kayak koko lu? Kenapa sih lu nggak kayak ade lu? Sama aja gitu kan? Itu kan sama aja kayak kita nanya monyet, kenapa sih lu nggak tinggi kayak jerapah? Kan karena beda, mereka diciptakan beda, fungsinya beda. Jadi setiap kita punya measure of greatness yang berbeda-beda. Ya, punya keunggulan di bidang masing-masing dan kita nggak bisa sama. Dan kita nggak bisa iri sama keunggulan orang lain, karena setiap kita punya keunggulannya masing-masing. Tapi hari ini saya mau bahas satu hal, bahwa setiap keunggulan dalam diri seseorang, semua yang unggul, semua yang besar, semua yang hebat perlu tuntunan. Katakan perlu tuntunan. Semua yang namanya greatness perlu ada di bawah bimbingan. Kadang-kadang kita pikir, kalau udah hebat kenapa perlu dibimbing? Iya kan? Karena kadang-kadang kita pikir, kalau udah hebat kenapa mesti belajar? Kalau udah hebat kenapa mesti begini? Salah. Justru orang yang hebat tahu bagaimana membiarkan dirinya dituntun. Orang yang benar-benar hebat tahu membiarkan dirinya dibimbing. Tapi orang yang gak pernah bisa dibimbing, orang yang gak pernah bisa dituntun, orang yang gak pernah punya seseorang yang dia dengar, itu bukan orang yang hebat sesungguhnya. Karena true greatness selalu harus ada di bawah tuntunan tangan seseorang. Dan arogan kalau kita bilang, ya saya ada Tuhan. Arogan. Karena kalau kita cuma bilang, aku cuma perlu Tuhan, saya tidak perlu manusia lain. Kalau gitu harusnya Tuhan ciptain lu aja, gak usah yang lain. Fakta bahwa Tuhan ciptain semua kita, dan Tuhan ciptakan yang namanya keluarga, Tuhan ciptakan yang namanya lingkungan persahabatan. Itu karena kita ini gak dipanggil untuk hidup sendirian, tapi kita dipanggil untuk bersama-sama, membutuhkan pertolongan orang lain, memberikan anugerah buat orang lain. Sama seperti suatu hari kamu juga perlu anugerah dari orang lain. Setiap kita butuh someone. Dan balik lagi kita bahas tentang greatness. Kebesaran seseorang harus mau ada di bawah tuntunan seseorang. Contoh, itulah kenapa saudara tahu miliarder contohnya yang punya duit miliaran. Dia mesti hire yang namanya financial consultant. Pernah dengar nggak? Konsultan keuangan. Saya tanya, konsultan keuangan duitnya lebih banyak miliardernya apa konsultannya? Miliardernya. Kan harusnya gini, kenapa yang punya duit lebih banyak dengerin orang yang nggak punya duit? Tapi kan lucu kan, kenapa orang yang punya duit banyak tahu bahwa dia perlu dengerin orang yang nggak punya duit, yaitu financial consultant. Duitnya nggak sebanyak dia, tapi dia perlu hire dia, dibayar lagi untuk dengerin tuntunan dia, dibayar untuk dengerin nasihat dia, betul nggak? Kenapa? Karena true greatness selalu tahu bahwa saya perlu orang lain. True greatness tahu bagaimana membiarkan dirinya dituntun oleh orang lain.
Karena kalau kita bicara soal tadi, kenapa kalau hebat kenapa perlu dibimbing? Itu kan sama aja, kalau duitnya banyak, kenapa mesti dengerin orang yang duitnya nggak ada? Karena balik lagi, true greatness harus selalu mau ada di bawah pegangan seseorang. Itulah kenapa contoh pemain bola yang terhebat sekalipun harus mau dengerin kata pelatihnya yang nggak bisa main sejago dia. Bener nggak? Contoh Messi lah, Steph Curry lah, badannya kan bagus-bagus, main bolanya jago banget. Dengerin pelatih yang gendut-gendut. Ya kadang-kadang ada pelatih yang gendut kan, main juga belum tentu bisa, tapi mau dengerin dia. Disuruh diganti dia. Nggak bakal berontak sama pelatihnya. Kenapa? Justru yang kayak gitu MVP kan. Karena mereka yang besar, mereka yang punya greatness, dan mereka benar-benar menghidupi kehidupan yang great, harus selalu tahu, mau membiarkan dirinya dituntun seseorang. Benar nggak saudara? Ya. Itulah kenapa terapis, saudara. Ini kemarin saya juga pernah sempat dengar, kenapa yang namanya terapis di Indonesia, istilah terapis kurang terkenal. Tapi kalau di luar, di barat, di bagian barat tuh terapis tuh hal yang normal. Kalau buat kita orang Indonesia, stigmanya orang kalau ke psikiater, kenapa lu sakit jiwa gitu kan. Lu ke psikolog, kenapa lu sakit jiwa gitu kan. Kalau di barat, saudara, yang namanya ke psikolog, konseling pernikahan, itu sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang stigma negatif. Tapi dasar kita orang timur kan negatif. Emang kenapa pernikahan lu sampai konseling? Nggak kenapa-napa, sebenarnya di barat kan gitu. Nggak kenapa-napa. Gue konseling karena gue mau membuat pernikahan gue lebih baik, gitu kan. Kalau di barat begitu, jadi namanya konseling, konselor pernikahan itu normal. Kalau saudara lihat orang-orang yang konseling aja perlu membiarkan dirinya dikonselingin sama orang lain. Itu ada di ilmu psikologi tuh, harus membiarkan dirinya dikonselingin sama orang lain. Kenapa? Sekali lagi, kebesaran seseorang harus mau ada di bawah tuntunan seseorang yang lain. True greatness selalu harus mau ada di bawah seseorang. Ya. Makanya kalau Anda lihat raja-raja yang Tuhan pilih di Alkitab, selalu bukan nomor 1, nomor 2. Yusuf nomor 2 kan, Firaun nomor 1. Daniel nomor berapa? 2. Cari saudara di Alkitab, nggak pernah ada yang Tuhan, jarang, nggak tahu ada nggak ya yang Tuhan pilih bener-bener, ya paling Raja Israel, Daud gitu kan, ya Raja-Raja Israel, rajanya dia. Tapi rata-rata Tuhan pilih selalu jadi konsultan. Nomor 2, advisor, ya. Tapi dasarnya kita selalu pengen nomor 1, gitu kan. Tapi padahal sebenarnya Tuhan kadang-kadang taruh kita di posisi nomor 2. Karena sekali lagi, true greatness harus mau ada di bawah bimbingan seseorang, dan selalu harus mau biarkan dirinya dituntun. Ya. Yang bahaya adalah ketika kita punya greatness, punya unggul di bidang sesuatu, tapi nggak pernah mau biarkan diri kita dituntun oleh seseorang yang ngerti bidang itu. Atau bilang, ya gue jago main basket gitu kan, kenapa gue masih dengerin lu main basket juga nggak bisa. Tapi kalau mereka yang ngerti benar-benar tahu, mereka harus dengerin orang yang bahkan nggak bisa main basket, karena itu pelatih, gitu kan. True greatness harus mau ada di bawah tuntunan. Contoh bahaya dari greatness, the danger of greatness sebenarnya adalah bukan artinya kamu punya, artinya kamu siap untuk handle it. Bukan artinya gara-gara lu jago, artinya lu siap masuk ke Liga NBA. Bukan gara-gara lu punya yang besar, artinya lu siap untuk mengelola yang besar itu. Karena kemampuan untuk mengelola itu ditumbuhkan, progresif, saudara. Makanya Anda kalau lihat, ini secara statistik, di Amerika saya ambil contohnya, 70% orang yang menang lotre selalu hidupnya berantakan, hancur-hancuran. 70% tuh, saya baca 70%. Dan 70% itu rata-rata hidupnya lebih parah dibandingkan sebelum dapat lotre. Padahal kan lucu, kalau dibilang, kadang-kadang kita pengen, ya persoalan saya cuma duit. Kalau saya dapat duit gede, juga saya hilang permasalahannya. Belum tentu. Karena bukan uang masalahnya. Buktinya mereka sudah terbukti, saudara. Sudah dapat uang sebanyak itu pun, tetap tidak merubah kehidupannya. Kenapa? Karena belum tentu kita sekarang dapat duit sebesar itu, kita mampu mengelola duit sebesar itu. Karena orang yang tiba-tiba mendadak terima yang besar, belum tentu sudah dipersiapkan dengan kemampuan untuk mengelola yang besar seperti itu. Tapi beda dengan orang yang mulai dari bawah, yang ngelola duit dari bawah. Karena semakin besar duit yang dia pegang,
semakin besar kemampuan dia untuk mengelola itu. Ketika kemampuan untuk mengelolanya sudah lebih besar lagi, duit yang akan dia pegang akan lebih besar lagi. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan kemampuan kita mengelola. Makanya Tuhan selalu ajar kita untuk kelola apa yang kita punya. Makanya prinsip Alkitab yang Yesus ajarkan apa? Setia dengan perkara yang kecil, maka kamu akan diperkarakan yang lebih besar, dikasih yang lebih besar. Tapi harus setia dulu yang kecil. Kenapa? Dengan kita setia, kemampuan mengelola kita diperbesar. Ketika itu diperbesar, wadah kalau kita sebut. Wadahnya diperbesar, ia bisa tampung lebih banyak. Ntar wadahnya diperbesar, tampung lebih banyak lagi. Ya. Kadang-kadang kita harus belajar minta Tuhan stretch terus. Dan kita mesti belajar untuk ngelola yang kecil, yang sederhana. Banyak dari kita kan pikir, ya nantilah kalau gue udah dapat baru. Ya contoh lah. Contoh ambil paling sederhana gini. Saya pernah dengar orang ada ngomong begini, anak-anak remaja. Oh Chris, gue sih orangnya setia, tapi nanti kalau udah menikah gue bakal setia. Sekarang gue main-main dikit lah, mumpung belum menikah. Ya gak bisa gitu kan. Kalau kamu dari masa remaja pacaran aja gak setia, gimana pernikahan bisa setia? Kan semua dimulai dari dasar. Yang kecil dulu kan. Kalau yang dari kecil aja kita sudah, nah gue orangnya rajin kok, gue kalau jadi bos pasti bisa. Tapi kalau datang kerja telat mulu. Nanti kalau gue udah ini bisa, gue pasti datangnya nggak mungkin telat. Kalau gue dapet kerjaan yang gue suka, pasti gue nggak mungkin telat. Tapi kan it doesn't work like that. Lu nggak bisa tunggu situasinya jadi seperti yang lu mau dulu, baru lu perluas kapasitasnya. Terlambat. Karena yang Tuhan mau adalah kita kelola dulu kapasitas kita. Setia dulu, perbesar, stretch terus. Jadi nggak usah komplain ketika hari ini yang kita punya sedikit. Setia aja. Karena bagian ngasih itu dia nanti. Dan setiap kita perlu orang untuk bisa ngelihat blind spot kita. Makanya tadi saya bilang, setiap yang besar, kalau kita mau kita nerima yang lebih besar, kita mesti mau dengerin nasihat orang. Kita mesti mau ada di bawah tuntunan seseorang. Itulah makanya Alkitab juga bilang, saya lupa tulisannya gimana, tapi dia bilang strategi menang atau gimana, kemenangan adalah ketika strategisnya banyak, penasehatnya banyak. Ya kan? Penasehat banyak, maka kamu menang. Jadi kita perlu kehidupan kita nih punya dengar-dengaran. Circle, kalau saya bilang circle. Kalau di AOC ini kan saudara punya pemimpin rohani gitu kan ya. Pemimpin rohani juga perlu punya pemimpin rohani. Pemimpin rohani juga perlu punya pemimpin rohani. Karena setiap kita punya circle influence yang perlu bisa kita dengar nasihatnya. Ya. Bahaya kalau saudara bisa bayangin gak sih kalau kita jadi tunggal. Kemarin saya beberapa kemarin lagi tertarik sama perang dunia yang terjadi. Saudara kalau tahu kan permasalahan perang dunia kedua karena merasa superior gitu kan, fasisme gitu kan, paling tinggi ras gua, udah nggak ada yang bisa nasihatin dia karena udah paling tinggi posisinya. Di situ kan berbahaya. Gitu kan. Itu sesuatu yang berbahaya yang kita harus ingat. Kenapa? Kebesaran harus selalu mau ada di bawah tuntunan seseorang. Istilahnya kebesaran seseorang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau kita lihat selalu yang menghalangi kita, greatness kita, keunggulan kita untuk ngalamin kebesaran lagi. Karena Tuhan itu kan God of more than enough. Artinya kebesaran yang kita punya akan Tuhan stretch terus. Nggak mungkin kebesaran kita segini selamanya cuma segini. Tuhan mau kita expand. Ya kan, pancangkanlah kemah kita. Stretch terus, udah pasti. Tapi yang paling menghalangi kita untuk ngalamin ekspansi adalah arogan, kesombongan. Kesombongan yang selalu buat kita cukup, udah segini, gue udah cukup, gue udah sampai titik di mana gue yang ngasih tahu orang, bukan gue yang dikasih tahu orang. Gue udah sampai titik di mana gue yang ngajarin orang, bukan gue yang diajar orang lagi. Gue udah nggak level diajar orang. Oh, bahaya banget tuh. Sebenarnya kalau kita sudah sampai level di mana kita udah nggak level diajar orang, bahaya sekali tuh. Saudara. Karena yang menghalangi Anda untuk mengalami kebesaran yang selanjutnya yang Tuhan sudah persiapkan. Saya tahu, mungkin kalau saya bilang, kamu hebat, kamu dahsyat. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar lagi yang Tuhan persiapkan. Dan untuk mencapai itu, saudara harus mau ada di bawah tuntunan seseorang. Kenapa? Karena sekali lagi, greatness yang sesungguhnya adalah humility. Kerendahan hati. Mau dengerin nasihat orang, mau denger kritikan orang. Sebenarnya gitu kan, saudara.
Kalau dibilang silent killer, kemarin saya sempat baca artikel menarik silent killer. Saudara tahu silent killer nggak? Kalau dibilang karbon monoksida tuh, tahu karbon monoksida nggak sih? Karbon monoksida tuh silent killer, pembunuh yang sangat-sangat diam, karena dapat julukan gitu. Karbon monoksida itu silent killer. Makanya kalau orang mau bangun sesuatu di sebuah tempat tuh harus ada meterannya. Apa sih alat pengukur karbon monoksida? Karena karbon monoksida itu saudara nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa dirasa. Jadi ya biasa aja, kita kayak hirup oksigen. Kita nggak berasa apa-apa, tiba-tiba kepala mulai pusing, mulai nggak bisa napas, dan jatuh mati mendadak. Itu karbon monoksida tuh. Makanya kenapa selalu orang-orang bangunan selalu punya alat pendeteksi karbon monoksida tuh. Menurut saya setelah saya baca artikel ini, percis kayak kesombongan. Kalau kita punya kesombongan nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa kelihatan buat kita. Tapi tiba-tiba mati aja semua yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kamu. Mati. Kenapa? Kesombongan, pride, arogansi. Level udah nggak bisa diajak. Nah, itu bahaya saudara. Dan karena itu salah satu menurut saya detektor yang terbaik Roh Kudus. Dengar-dengaran sama Roh Kudus. Tapi menurut saya katrolan yang paling gampang dilihat, gimana cara kamu handle kritik. Ketika kamu dikritik, gimana respon kamu? Wah, langsung bersilat kata, bikin perisai, sat. Nah itu udah ketahuan, kita udah nggak bisa dengar kritikan, kita udah nggak mau dengar nasihat. Tapi kalau ya mungkin awal bersilat sedikit, mungkin lah, namanya manusia gitu kan, ketika dikritik sebel dikit gitu kan. Tapi sadar dulu, oke, nggak bisa, gue harus consider dia punya pertimbangan, gue harus consider dia punya pemikiran. Ya. Karena bahaya saudara ketika kita sudah nggak bisa terima kritik, nggak bisa terima nasihat, bahaya banget. True greatness selalu harus ada di bawah tuntunan seseorang. Harus punya humility. Nah kalau saudara lihat ya kejadian dengan murid-muridnya, kenapa saudara? Baru ayat sebelumnya udah dibilangin, lu mesti terima anak-anak, ketika ada anak-anak, Sebenarnya permasalahan murid-murid Yesus ini permasalahan yang dihadapi orang yang mendadak terkenal semuanya. Indonesian Idol contohnya. Pemenang Indonesian Idol. Itu kan tantangan mereka bukan bagaimana mereka terkenal. Karena buat mereka terkenal cepat. Tapi buat mereka bisa tetap stay humble di atas, itu yang gak gampang. Stay humble itu gak mudah. Kalau kita lihat kejadiannya kan, murid-murid Yesus juga gitu. 3 tahun yang lalu, sebelum mereka nggak dikenal siapa-siapa, 3 tahun yang lalu, muka mereka nggak pernah nongol di mana-mana. Cuman satu kejadian yang buat hidup mereka berubah drastis. Gara-gara ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngomong, lu ikut gua ayo, ke-12 bos, lu ikut gua. Ikut Tuhan Yesus dalam 3 tahun, mereka sekarang udah ikut terkenal, ikut tenar sama Tuhan. Bener gak? Saudara beda, saudara, karena Yesus kemana-mana diikuti ribuan orang. Tapi di antara ribuan follower Yesus, cuman 12 yang adalah krunya Tuhan gitu kan. Ini kru gue, ini kru, kita kru. Sabar, lu mau kemana kan? Setiap orang yang mau datang ke Yesus di screening dulu sama 12 muridnya. Kenapa? Kan sekarang mereka udah pegang nama, udah menyandang wis. Gila, padahal yang ngerjain semua kan Tuhan Yesus kan. Mereka cuma nemenin. Gunanya apa juga gak jelas kerjaan mereka, cuma ngikut doang gitu kan. Ngikut aja gitu kan. Tapi sekarang mereka udah beda. Mereka udah bukan Petrus yang gak dikenal, bukan Simon lagi. Sekarang udah namanya Petrus. Ketika temannya datang, "Woi Simon, apa kabar?" Gue bukan Simon. Siapa? Petrus. Bantu gitu kan. Karena udah dikasih nama baru sama Tuhan Yesus. Jadi mereka udah beda statusnya. 3 tahun yang lalu mereka gak dikenal. 3 tahun kemudian ketika kita lagi baca ini, kenapa mereka bisa susuin orang? Dulu mereka yang disusuin orang, bener gak? Kalau ke sinagog, kalau ke bait Allah, karena mereka orang sederhana, susu dong, ngapain lu gitu kan. Orang Farisi lewat, susu gitu kan. Mereka yang disusuin orang. Sekarang karena mereka sudah somebody, susuin orang. Gitu. Kenapa? Karena tantangannya sekali lagi, bagaimana kita tetap belajar ada di posisi humility. Ya. Semakin mereka naik posisinya, semakin mereka merasa dirinya harus dipertahankan. Kepentingan mereka harus dipertahankan. Popularitas mereka harus dipertahankan. Makanya ketika ada orang yang ngusir roh jahat dalam nama Tuhan Yesus, dimarahin sama murid-muridnya kan. Makanya ketika ada orang yang nyebelin sama Tuhan Yesus,
mau gua panggilin api nggak dari surga? Wih, songong gitu kan. Udah beda, dulu mereka nggak ngerti apa-apa, saudara. Tapi 3 tahun. Nah tantangannya saudara, how to stay humble, itu kan permasalahannya. Nah kalau kita lihat permasalahan mereka berantemnya kan juga lucu. Kalau saya baca saudara, dikatakan begini, di tengah jalan mereka berantem. Saya sebenarnya coba ngebayangin kejadian ini. Ketika saya ngebayangin, saya ketawa sendiri karena saya merasa ini kejadiannya lucu. Saya nggak tahu sih mereka ikutin Yesus gimana, tapi kan 12-12-nya selalu ngikutin Yesus gitu kan. Saya nggak tahu sih mereka ngikutinnya gimana. Yesus di tengah, mereka 6 di kanan, 6 di kiri, atau 12 di belakang gitu kan, nggak tahu kan. Ngintil kayak anak ayam. Kadang-kadang kan saya ngebayangin Yesus sama murid-murid Yesus kayak berasa kemarin anak-anak sekolah minggu dipimpin sama Kadape gitu kan. Ayo nak, siap gitu kan. Nah lagi jalan, ya bisa bayangin nih 12-12-nya lagi jalan, nggak tahu karena bosen, Yesus lagi doa di depan gitu kan. Nggak tahu lagi ngapain, pokoknya entah kenapa tiba-tiba mulai pembicaraan siapa saya juga nggak tahu. Mereka mulai sengket-sengketan. Saya rasa sih mungkin permasalahannya kayak lagi jalan, si Petrus mungkin ulahnya, biasanya si Petrus yang bikin ulah duluan. Dia lihat si Yohanes berdirinya paling depan. Bener sih ya. Gue paling depan gitu kan. Mungkin gitu, saya ngebayangin gitu. Lama-lama si Yohanes nggak terima. Makanya saudara kalau baca di kitab Yohanes kan juga pas mereka ke kuburan Yesus, mereka kejar-kejaran kan. Si Petrus bilang, Yohanes pastiin, tapi dia yang dikasih Yesus lari mendahului Petrus. Udah pastiin dulu, gue mau tulis di surat gue bahwa gue menang lari sama Petrus gitu kan. Padahal gak penting banget kan, gak penting siapa yang duluan nyampe kan sebenarnya kan. Tapi ya buat mereka tuh penting saat itu. Gue duluan, siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Dan menurut saya berantemnya saking konyolnya sampai kedengeran. Makanya Yesus bilang sampai kedengeran kan. Nggak tahu gimana mereka berantem, teriak-teriakan gimana sampai kedengeran. Dan sebenarnya ketika saya pelajari, saya sadar, saudara tahu nggak, keminderan itu selalu berteriak paling berisik. Keminderan selalu cari perhatian terbesar, makanya selalu paling berisik. Di balik semua yang, ya nggak selalu sih ya, tapi di balik semua tuh keminderan tuh selalu berteriak minta perhatian. Gua yang nomor 1 gitu kan. Sementara yang secure, yang nyaman saudara, biasanya kalem, gak banyak cincong. Tapi biasanya yang paling minder, yang paling bawel. Ya gak selalu ya, saya bilang kan terkadang gitu kan. Karena saya juga termasuk bawel. Ya mungkin saya juga minder, saya juga gak tahu gitu kan ya. Tapi anyway, ya saya mau bilang keminderan tuh kadang-kadang selalu berteriak minta perhatian. Dan ini yang jadi permasalahan, saudara. Nah, ketika Yesus dengar, saya suka bagaimana Yesus deal sama mereka. Kalau kita lihat ayat 33 ini, ketika kita baca, ini kejadiannya udah selesai berantem, udah sampai di Kapernaum, Yesus duduk. Nah, saya suka postur Yesus duduk. Saudara tahu, ketika seorang guru duduk, itu artinya dia sedang mau menjelaskan sesuatu. Kalau dia marah, dia akan berdiri. Kalau duduk, itu artinya dia sedang mau berbicara dengan tenang, mau mengajarkan sesuatu. Saya suka bagaimana Yesus gak marah dengan mereka berantem di belakang, berantem konyol. Tapi Yesus bilang, tadi gue dengar lu lagi berantem apa ya? Ayo sekarang duduk ya. Ketika guru duduk, itu menandakan sekarang semuanya harus ikut duduk dengerin guru mau cerita. Itu postur sangat humble dari seorang Tuhan Yesus, saudara. Dia bukan, lu ya, ngomong siapa paling besar. Dia gak gitu, saudara. Dia duduk, dia ngajar. Ini postur yang saya suka. Dan mereka seperti anak yang ketahuan salah, diem. Gitu kan. Lu tadi ngomongin apa? Diem. Karena ketahuan salahnya di mana gitu kan. Nah, ketika dia duduk, Yesus mulai ngajar. Apa yang Yesus ajar, saudara? Simpel, sederhananya menurut saya gini. Nggak ada yang salah dengan mau jadi besar. Betul nggak, saudara? Being great nggak salah. Justru salah kalau kita nggak pernah mau jadi besar. Salah. Kadang-kadang kelihatannya kan rendah hati kalau gue nggak mau jadi besar. Bedain rendah hati sama nggak bisa percaya bahwa Tuhan bisa perbesar kapasitas kamu. Beda lah. Sebenarnya setiap kita punya kerinduan, punya hasrat, punya ambisi untuk mau jadi besar, itu nggak salah. Karena Tuhan memang taruh dalam diri setiap kita a measure of His greatness. Tadi aku udah bilang kan, Tuhan sudah berikan kepada kita a measure of His greatness.
Artinya nggak salah dengan mau jadi besar. Nggak salah. Itu sesuatu yang normal. Justru masalah kalau kita nggak mau jadi besar. Kelihatannya memang rendah hati. Tapi pada dasarnya kesombongan. Takut. Ntar orang ngomong apa? Kalau begini gimana? Ntar kalau gue salah gimana? Ntar kalau gue gimana? Ya kan? Kadang-kadang kan waktu itu saya dulu pada bahas. Kadang-kadang kita pikir sombong tuh kan sombong ya. Sombong kan jelas sombong. Tapi ada sombong yang gak kelihatan. Contohnya minder. Disuruh apa paling gak berani. Enggak lah, saya takut. Saya takut, enggak lah, saya gak mau, enggak berani. Kelihatannya rendah hati. Tapi pada akarnya apa? Enggak lah, saya takut. Ntar kalau gue salah gimana? Apa kata orang? Ya. Ntar kalau gue bikin kesalahan gimana? Aduh pusing, nanti gimana? Ujung-ujungnya kan gua. Ya. Itu juga sama, sombongan gitu kan. Nah, saudara, nggak ada yang salah sekali lagi dengan mau jadi besar. Tapi balik lagi, definisi besar tuh apa? Itu harus kita tanya. Kayak saya waktu itu bilang, banyak dari kita mau sukses. Ketika ditanya sukses tuh apa, nggak ada yang bisa jawab. Ya kalau lu nggak bisa jawab, gimana lu bisa yakin lu dapet ketika akhirnya lu dapat, ngerti gak sih? Gua mau nih, misalnya, gua mau uang $500, misalnya gitu kan. Tapi nggak tahu dolar kayak apa, bentuknya kayak apa, gambarnya kayak apa. Gimana lu tahu kalau lu akhirnya punya $500? Karena lu nggak tahu bentuknya kayak apa. Karena itu kalau kita mau sukses, kita harus tahu kesuksesan itu apa. Jangan sampai ternyata lu udah punya, tapi mesti ngejar sesuatu yang lu nggak punya. Nah kebesaran kan juga sama. Greatness itu apa? Kalau kita mau jadi besar, kita mau jadi yang hebat, kita mau jadi yang unggul. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu baik sebenarnya untuk mau jadi besar, mau diperbesar. Itu baik, itu normal. Baik lagi yang kita harus tanya, definisi greatness apa? Apa takaran greatness-nya? Takarannya apa? Greatness itu apa? Karena kalau kita nggak bisa definisikan greatness, jangan sampai kita ngejar sesuatu padahal udah ada di kantong, tapi karena nggak tahu bentuknya kayak apa, kita masih ngejar terus sesuatu yang nggak nyampe-nyampe. Padahal udah ada di tangan. Kita harus tahu greatness itu apa. Kalau kita ambil bayangan tadi, 12 orang berbaris. Petrus berasa greatness itu kalau dia paling depan. Makanya dia berlomba untuk ada di paling depan. Ntar yang belakang ketika susu, berlomba lagi jadi Kak Amos kan, kejar-kejaran kan. Berlomba untuk ada di paling depan, berlomba untuk menjadi nomor 1, berlomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba untuk pelayanannya paling lebih hebat gitu kan. Pelayanannya ya dia hebat, tapi kita lebih hebat gitu kan. Dia begini, tapi kita lebih begini. Dia begini, yang gak usah pusing kan kita udah punya ini juga. Jadi kayak dibanding-bandingin terus saudara. Pada ujungnya itu sebenarnya sebuah kompetisi yang kita sebenarnya sedang ciptakan. Harus begini, harus begini, harus begitu. Definisi kebesaran itu apa? Definisi siapa yang mendefinisikan bahwa terbesar itu namanya nomor 1? Kalau saya di sini, ya jelas mungkin saya Yesusnya, berarti yang paling dekat itu nomor 1 menurut mereka. Tapi kalau Yesusnya ke belakang gimana? Berarti yang paling belakang dong nomor 1. Yang saya mau maksudnya begini saudara, jangan biarkan dunia yang kasih tahu kamu greatness itu apa. Jangan biarkan dunia yang berikan kamu takaran kesuksesan. Karena kalau kamu ngejar tepuk tangan dunia, saudara, kalau kamu ngejar tepuk tangan dunia, kamu ngikutin aja suara tepuk tangannya kemana. Dan suatu hari kalau tepuk tangannya itu hilang, kamu jadi kehilangan arah. Kenapa? Karena kamu ngejar tepuk tangan orang. Kamu ngejar pujian orang. Jangan biarkan dunia menentukan greatness-nya kita. Bagian kita apa? Belajar untuk setia di posisi kita. Udah jangan mundar-mandir. Posisi kita aja, jangan lompat sana, lompat sini. Terus cobain ini, pelayanan ini, kerjain ini lagi, kerjain ini. Pada ujungnya kenapa? Pengen kasih lihat bahwa pelayanan gue besar, pengen kasih lihat bahwa yang gue kerjakan besar, pengen kasih lihat bahwa yang gue kerjakan hebat, pengen kasih lihat bahwa yang gue hasilkan sangat besar. Lompat sana, lompat sini. Tuh kadang, aduh diem di tempat, bisa gak sih diem di tempat? Setia. Coba sini, coba sana. Pengen membuktikan pada sesuatu, pada seseorang yang padahal orang itu juga gak peduli. Stres kan? Paling stres tuh kan, menurut saya perasaan paling gak enak tuh perasaan gak kelihatan. Invisible. Perasaan invisible tuh apa? Perasaan dimana lu udah kerjakan yang terbaik setiap hari,
Tetapi nggak ada yang pernah lihat lu kerjakan yang terbaik. Dan orang selalu nilai lu nggak cukup baik. Itu kan paling gak enak loh, saudara. Pernah nggak sih, saudara? Anda udah kerjakan yang terbaik, tetapi orang nggak pernah tahu lu kerjakan yang terbaik. Nggak pernah tahu. Dan selalu nilai lu nggak sebaik yang orang itu kerjakan. Itu kan paling gak enak loh. Padahal kamu tahu kamu sudah lakukan yang terbaik. Kamu sudah devote waktu kamu untuk selalu memberikan yang terbaik. Tapi gak ada yang pernah lihat, gak ada yang pernah sadari. Itu gak enak loh. Gak beda jauh sama di ghostingin orang. Ya kan gak jelasin gimana nih, gak. Dan susah untuk kita konsisten ketika gak ada yang melihat. Bener gak? Susah untuk kita konsisten berikan yang terbaik kalau gak ada yang pernah apresiasi. Tapi disitulah sebenarnya diuji. Kamu sedang lakukan itu semua untuk siapa? Balik lagi, kalau untuk tepuk tangan manusia, saudara, suatu hari manusia akan tepuk tangan pada tren yang lain. Ketika itu diambil, duniamu diambil. Jangan pernah lakukan itu untuk tepuk tangan manusia. Baik itu hamba Tuhan sekalipun, baik itu orang yang paling rohani sekalipun, jangan pernah lakukan apapun untuk orang lain. Untuk manusia, untuk pemimpin. Karena gak selalu pemimpin bisa lihat apa yang kamu kerjakan terbaik. Mata pemimpin cuma dua, gak selalu bisa ngelihat harga yang kamu bayar untuk kerjakan itu semua, gak selalu bisa dilihat. Tapi jangan pernah lakukan itu untuk manusia. Kalau kita lakukan itu untuk manusia, saudara, suatu hari ketika itu diambil, ada kelepek-kelepek. Karena saya sadar apa yang manusia rayakan dengan apa yang Tuhan rayakan itu beda. Mau manusia yang rohani sekalipun sama, seringkali manusia tuh lebih merayakan hasil. Nggak percaya? Contoh, pernah nggak sih Anda berhasil menurunkan berat badan? Ketika Anda berhasil menurunkan berat badan yang cukup signifikan, datang ke persekutuan doa, pasti orang ngomong apa? Lu kurusan ya? Hebat lu kurusan. Tapi nggak pernah ada orang yang merayakan orang yang tetap kurus bertahun-tahun. Hebat lu ya bisa jaga badan, itu jarang. Selalu dirayakan apa? Lu kurusan ya. Kalau mau dipuji, saudara, kalau gitu tiap tahun gendutin badan, kurusin lagi, gendutin badan, ntar tiap tahun dipuji terus. Kamu kurusan ya, kamu kurusan ya, kamu kurusan. Padahal nggak kurus-kurus, naik turun aja gitu kan. Karena manusia biasanya cuma merayakan hasil, nggak pernah merayakan kerja keras di baliknya. Konsistensi untuk tetap menjaga berat badan segitu terus, nggak gampang gitu kan. Dunia merayakan hasil, jarang merayakan konsistensi. Setuju nggak, saudara? Makanya contoh kalau di gereja persekutuan doa, siapa yang baru pertama kali hadir, tepuk tangan. Wah! Tapi nggak pernah merayakan orang yang paling setia hadir. Sejarang tuh ketemu yang baru bertobat siapa? Wah, surga bertepuk tangan untuk mereka yang baru bertobat. Tapi gimana mereka yang sudah setia terus bertahun-tahun? Nggak pernah diperayakan. Kenapa? Karena memang dasarnya manusia lebih gampang lihat hasil. Jumlah. Tapi kita jarang melihat proses yang dibalik itu semua. Dan itu yang kita perlu belajar untuk rayakan juga. Dan kita mesti ngerti, kalau itu bukan artinya berarti begini, wah dunia memang salah. Enggak, saya cuma mau kasih tahu, penilaian dunia sama penilaian surga memang beda. Dan itu nggak pernah bisa sama. Serohani-rohaninya kita, saudara percayalah, kita tetap manusia. Kita cuma bisa ngelihat sebatas yang kita bisa lihat. Tuhan yang bisa ngelihat semua di dalamnya. Makanya di dalam kerajaan Allah, Allah merayakan yang gak kelihatan. Semakin gak kelihatan, semakin berharga. Betul gak? Jadi apapun yang kita kerjakan, taruh hati kita tuh untuk kerjakan untuk Tuhan. Saya lakukan yang terbaik, memang gak ada yang lihat, ya sudah bersyukur. Semakin gak ada yang lihat, saudara, semakin mahal harganya di surga. Tapi itu dasar manusia selalu pengen dilihat. Gak kelihatan, gue akan coba supaya ini bisa kelihatan dengan cara-cara tertentu. Kita usaha supaya bisa kelihatan. Padahal Tuhan sengaja umpetin. Kadang-kadang Tuhan yang sengaja umpetin loh kadang-kadang. Sengaja, kenapa? Karena dia mau kamu dapat upah yang terbesar. Semakin gak kelihatan, semakin lebih besar. Makanya dalam kerajaan Allah akhirnya Yesus ajarin ke mereka, barang siapa mau jadi terbesar, harus mau jadi yang terkecil. Atau dalam arti kamu harus serve, melayani. Dalam kerajaan Allah, kebesaran itu dinilai dari seberapa kita bisa pakai keunggulan kita untuk melayani.
Saudara nggak akan dituntut untuk melayani dengan ukuran dasar kebesaran orang lain. Kalau di tangan saya, mikrofon ini bisa dipakai untuk melayani, karena itu talenta saya. Kalau di tangan orang lain, mikrofon ini nggak tahu bisa jadi apa. Karena belum tentu kamu punya talenta untuk mengajar. Jangan pernah mau jadi seperti orang lain. Saya nggak bisa kerjakan seteliti mama. Saya nggak bisa kerjakan seahli istri saya. Nggak bisa. Itu talenta mereka dan mereka pakai untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. No matter, saudara. Lakukan. Anda nggak akan pernah dituntut untuk melayani dengan mic. Nah, ini talentanya saya, saudara. Ya, Anda akan selalu dituntut berdasarkan measure greatness yang Tuhan sudah taruh dalam hidup setiap kita. Walaupun nggak kelihatan. Bersyukurlah kalau itu di belakang layar kadang-kadang. Nggak ada yang appreciate setiap hari pagi-pagi baru. Nggak ada yang appreciate kamu mikirin sampai malam tentang hal itu. Mikirin berhari-hari, nggak ada yang appreciate. Bersyukur. Ya. Kadang-kadang saudara kita ini punya tendensi gitu, pengen kasih tahu orang, lihat nih gue udah siapin berhari-hari. Ya udah, gimana kalau itu nggak usah dikasih tahu? Keep it for God. Mungkin seumur hidup kita juga nggak akan ada yang appreciate, nggak akan ada yang bisa lihat. Tapi gimana tantangannya untuk kita tetap konsisten melayani Tuhan dengan bakat kita, melayani Tuhan dengan kebesaran kita. Ya, walaupun mungkin talenta kita main basket. Tanya Tuhan, bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan talenta main basket saya? Pasti ada. Kalau nggak mungkin Tuhan ciptakan talenta basket. Ada. Game sekalipun, ada orang-orang, ya kalau saudara pernah, saya kemarin sempat baca cerita kesaksiannya Jess No Limit ya, yang anak GMS ya. Juara gamer nomor 1. Kadang kita pikir game tuh dari setan, tapi dia bisa pakai game untuk memuliakan Tuhan tuh. Ya nggak? Top nomor 1. Tapi saya lihat dia memuliakan Tuhan loh, hebat banget menurut saya sih. Saya sudah nggak tahu terus kelanjutan ceritanya, cuma kemarin sempat baca aja. Ya, itu yang saya sebut, mungkin kamu cuma talentanya main game. Tapi kalau itu bisa dipakai untuk Tuhan, kalau nggak salah dulu Bu In juga pernah cerita ya tentang, ya kan pakai game untuk memuliakan Tuhan. Bu In itu pernah cerita, saya ingat dulu. Karena apapun yang kamu dipakai untuk jago, lakukan itu. Ya coba, bagaimana saya bisa pakai ini untuk memuliakan Tuhan? That's called serving. Itu yang namanya melayani, saudara. Nah ini. Dan takaran kebesaran Allah justru dilihat ketika gak ada yang sadar kamu sedang melayani Tuhan di bidang itu. Kelihatannya kurang terus, kelihatannya gak nyampe standar terus. Tapi sekali lagi, kita gak lakuin ini untuk manusia, kita lakukan ini untuk Tuhan. Ya. Makanya saya sangat-sangat bersyukur, saya senang banget gimana kita nih keluarga OC tahun lalu di mana pandemi struck, kita malah stretch tangan kita untuk nabur terus. Walaupun nama kita nggak disebut mungkin, tapi stretch terus. Karena kita nggak nabur itu buat nama kita nabur itu untuk Tuhan. Dan itu saya suka banget gitu, stretch terus, gitu loh. Itu sesuatu yang menurut saya sangat baik. Dan toh kita lihat setelah pandemi lewat, nggak kekurangan, malah makin berlimpah. Itu yang saya sangat-sangat lihat bagaimana kita bisa pakai apa yang dipercayakan di tangan kita untuk melayani, to serve. Itu besar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa.